3, 2, 1, action. Sabar, semuntet dulu. Misi. Oh. Oke, siap ya? Iya, bawa ya. Oke. 3, 2, 1, and action. Oke teman-teman semuanya, aku izin memulai ya. Jadi data dari suatu web yang menyatakan bahwa bullying ini itu terjadi lebih banyak di tahun 2024. Pas tahun 2023 itu hanya terjadi di angka 285 kasus, tapi tiba-tiba melonjak menjadi 573 kasus. Nah, dari sini kita mau tahu nih apa sih dampaknya untuk kesehatan mental remaja seperti kalian ini. Itulah topik yang akan aku bahas hari ini teman-teman. Halo semuanya, kenalin nama aku Grace Nadia Octavia. Kalian bisa panggil aku Grace. Salam kenal semuanya, aku senang banget bertemu dengan kalian semua hari ini. Bullying adalah topik yang sebenarnya tidak lagi jarang kita dengar ya, dan kejadiannya sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perspektif komunikasi, aku mau jelasin 3 jenis bullying. Yang pertama yaitu adalah bullying verbal. Kalau misalnya kita memaki seseorang, kita menyudutkan seseorang dengan perkataan kita, itu termasuk bullying verbal teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau menyakiti seseorang gitu ya, itu tidak harus pakai kata-kata kok. Bisa pakai gestur badan, lalu mata kalian, atau bagaimana postur tubuh kalian bisa mengintimidasi seseorang. Hal itu dinamakan bullying non-verbal teman-teman. Dan bullying ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya yang namanya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini bisa terlihat dari mana? Kalian hate comment ke orang-orang misalnya, atau ada orang-orang yang menyerang kalian secara DM atau secara private. Itu udah termasuk cyberbullying. So, dalam perspektif komunikasi juga, kita harus tahu nih bahwa ada yang namanya dampak-dampak dari bullying itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah isolasi diri. Ketika kamu tahu bahwa lingkungan kamu itu tidak mendukung kamu atau tidak memberikan validasi yang lebih kepada kamu, maka sebagai pertahanan diri atau defense, kalian akan menarik diri kalian dari sosial, bro. Dan karena kalian juga masih sekolah dan kalian masih ada di dunia akademik, itu akan mempengaruhi rekod akademik kalian juga. Kenapa? Karena ya, kan bayangin aja, misalnya kan di sekolah lagi ngerjain tugas, ujian dan lain segala macamnya gitu ya, harus ketemu teman-teman yang nyebelin yang setiap hari ngata-ngatain kalian gitu. Pasti kan itu akan membuat kalian juga capek dan draining gitu. Karena aku juga pernah dibully pas aku SMA, dan akhirnya aku juga males datang ke sekolah. Nah, dan kalian gak usah jauh-jauh deh. Misalnya kalian pernah gak sih punya teman yang gampang cemas atau gampang marah gitu ya, atau mungkin susah untuk mengontrol anxiety mereka? Bisa jadi mereka adalah penyintas dari bullying itu sendiri. Nah, memang komunikasi tidak selalu baik sih teman-teman, tapi komunikasi juga bisa jadi sebuah upaya atau solusi untuk kalian bisa keluar dari bullying itu sendiri. Yang pertama yaitu komunikasi afeksi. Komunikasi afeksi itu adalah ketika kalian mengalami hal-hal traumatis, jangan disimpan sendiri teman-teman, tapi dikomunikasikan. Dikomunikasikan ke siapa? Ke orang tua, atau ke guru, atau mungkin kalian jauh dari guru kalian atau orang tua kalian, bisa ke sahabat atau teman-teman kalian. At least kalian harus memastikan bahwa diri kalian itu tidak sendirian atau helpless gitu ya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian sudah melakukan afeksi, lalu kalian akan mendapatkan yang namanya komunikasi suportif. Nah, komunikasi suportif ini apa? Teman-teman itu bakalan mendapatkan support dari teman-teman atau orang-orang yang sudah kalian ajak komunikasi. Maka dari itu, kalau misalnya kalian dapat support atau kalian dapat orang-orang yang bisa menguatkan kalian, setidaknya kalian tidak merasa sendirian. Setelah itu, kalian kan hidup dengan media sosial ya, pasti teman-teman semua punya Instagram, TikTok ya, gitu. Itu juga bisa jadi privilege kalian untuk kalian bisa speak up di media sosial. Nah, kalau kalian bisa speak up di media sosial, mungkin nggak ribuan atau ratusan followers kalian itu bisa langsung support kalian sih, nggak juga. Tapi at least kalian bisa menyebarkan awareness, atau kalian bisa memberikan kepada orang-orang, oh ternyata dampak bullying itu seperti ini loh. Oh ternyata bullying itu bentuknya bisa seperti ini loh, dan bagaimana komunikasi sendiri bisa menjadi upaya atau solusi kalian bisa keluar dari bullying itu sendiri. Ada dulu aku juga pernah kayak gitu, aku nge-keep sendiri loh. Aku nge-keep sendiri, akhirnya aku speak up di media sosial dan akhirnya ada orang-orang yang merasa terwakilkan. Jadi diri kalian juga bisa jadi online fans buat teman-teman yang sekiranya menjadi korban bully atau menjadi potensi sebagai korban bullying itu sendiri. So teman-teman, komunikasi itu memang tidak selalu positif, nggak semegah namanya. Kayaknya kalau komunikasi itu kayaknya sangat-sangat apa ya, profesional gitu ya. Tapi enggak.
kabar baiknya, komunikasi sendiri bisa jadi konsep kamu untuk menyelamatkan seseorang. Nah, pilihannya ada di kamu teman-teman, mau menggunakan komunikasi seperti apa? Mau jadi penyelamat atau jadi pelaku? Segitu aja dari aku, mohon maaf bila ada salah kata.